Assalamualaikum, apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada ya. Dan yang lagi sakit, semoga cepat sembuh biar bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan ini rutinitas aku hari ini, yaitu pindah-pindahin lemari ke kamar sebelah. Kenapa? Karena aku mimpi buruk terus dikarenakan tikus ya. Dia masuk ke bawah lemari ini ya. Ini kan lemarinya terbuat dari plywood, jadi ada bagian rongganya di bawahnya gitu. Nah, ini penampakan rumah aku udah kayak kapal pecah baik ya. Dan ini tidak aku rekam semuanya karena ribet ya. Dan aku pengennya cepet selesai gitu. Jadi hanya sedikit-sedikit gitu aku rekamnya. Nah, ini lemarinya aku taruh di kamar sebelah. Karena kamar sebelah tidak ditempatin untuk tidur, jadi ya udah deh aku titipin lemari aja biar kamar aku sedikit lega ya, dan juga nggak ada tikus yang cericit-cericit tiap malam gitu. Aku bolak-balik itu ngelindur nyigo kaki digigit tikus gara-gara suara tikus gitu ya. Soalnya kebiasaan aku kalau tidur itu ada suara-suara di telinga itu ke bawah mimpi gitu. Nah, ini angkat-angkat lagi lemari coklat. Nah, ini rada-rada kecetit nih pinggangnya, walaupun masih muda tapi ya begitu ya. Kalau jarang olahraga gitu ya kecetit juga nih. Nah, ini penampakan di bawah lemari. Bagaimana nih, sampah banyak banget dikarenakan ya tikus itu ngegondolin sampah gitu ya. Nah, ini aku sapu-sapu keluar situ aja karena ada bolongan dulu ya. Tolong jangan dihujat rumahnya gitu. Yang penting ini bisa buat kita berteduh gitu. Nah, ini papannya ini sudah mulai gapuk-gapuk gitu ya. Dan sangat dibahayakan, takutnya anak aku ngenjlok di sini ya. Udah deh patah dah tuh. Nah, ini sekalian ngebersihin debu-debu yang ada di pinggir-pinggiran tembok kayu dinding gitu ya. Buat yang rumahnya kayu pasti tahu tuh. Kalau dinding itu selalu ada yang namanya debu gitu. Karena kita juga nggak serajin itu untuk ngebersihin dinding nih. Jadi ya ada aja tuh debu-debu nempel gitu. Nah, ini penampakan sampah-sampah kotor-kotoran yang ada di kamar ini ya. Nah, ini padahal sudah ya 1 bulan itu mungkin ada 2 kali untuk dibuka tilamnya untuk dibersihin bagian bawah tilam, tapi tetap aja ada debunya gitu. Belum lagi itu nggak aku rekam buat ngebersihin yang ada di atap-atapnya sekalian juga itu aku sapu-sapu. Dikarenakan apa? Karena setiap aku habis sapu-sapu aku kibas-kibas tilam itu tahu-tahu tuh udah kotor lagi karena kejatuhan dari atas gitu kan ya. Nah, udah selesai yang ketangkut dan ini mulai pusing nih ya buat nata-nata meja ini. Mejanya mau aku taruh sini atau gimana nih? Karena aku pengen nih rada luas gitu untuk bagian tilam, jadi enak untuk sapu-sapunya. Nah, ini mikir ini enaknya taruh sini atau rada minggir gitu. Dan akhirnya aku putusin untuk taruh di sini aja. Nah, ini mau susun-susun per skincarean aku ya. Nah, dan ini akhirnya aku putusin ya udah deh taruh di sini aja. Nanti untuk keranjang nih, bekas keranjang buah ini aku taruh di sebelah lemari gitu. Dan untuk pakaian-pakaian aku yang setiap hari aku pakai itu aku taruh di lemari sini aja. Terus yang jarang aku pakai yang khusus buat jalan-jalan gitu di lemari sebelah gitu ya, biar nggak terlalu sumpek gitu ngelihatnya. Dan ketahuilah saat aku beberes ini panasnya gitu, pengep banget nih. Jadi ini kamera ini mati nyala dikarenakan aku mau kipas dulu. Nah, udah selesai pusing-pusing untuk tata letak per lemarian ini. Aku pusing-pusing lagi buat nata tilam. Ini tilamnya mau aku sebelahin gimana gitu kan ya. Kemarin kan nggak kayak gini susunannya, jadi ya udah deh taruh kayak gitu. Nah, udah beres. Ini lanjut lagi nggak rapiin pakaian-pakaiannya ya. Ini kenapa aku langsung kebut-kebut biar sekalian aja capeknya gitu. Nanti kalau pakai istirahat gitu tambah pusing tambah puyeng ya. Soalnya kerjaannya belum selesai.
Nah ini si emak-emak satu ini rebutan kipas sama si bocil, karena si bocil juga dia teriak-teriak aku panas gitu. Nggak tahu aja nih si bocil ini emaknya udah pengep-pengep nih ya. Nah ini aku pilih-pilihin ini untuk bagian atas itu untuk pakaian anak aku, dan bagian bawah sini yang di tengah itu untuk pakaian aku, dan terakhir untuk yang paling bawah itu nanti buat taruh-taruh selimut-selimut ya. Jadi selimutnya nggak ditilam, walaupun aku hari cuaca panas kadang tuh anak aku kipas-kipas tapi aku kerasa dingin tetap pakai selimut gitu. Nah untung aja si bocil ini nggak cerewet nih ya, dia sibuk juga ngebantuin alias ya tambah-tambah ngerepotin yang ada gitu ya. Nah itu udah selesai untuk bagian sana dulu, nanti dulu ya untuk pakai pakaian yang masih ada di depan itu masih banyak banget. Ini aku ngerapiin untuk kakas-kakas yang ada di sini gitu, mau aku pilih-pilihin yang mana masih terpakai dan yang mana yang sudah mau aku buang gitu. Nah ini untuk bagian laci ini juga enak ya kalau dirapiin, jadi kita mau cari-cari barang gitu kan enak gitu. Nah ini banyak perobat-obatan nih, ini ketumpukan obat-obatannya mama aku juga, dan untuk obat-obatan sakit kepala dan juga emah itu ya sudah pasti punya aku. Nah lihat nih jarum-jarum pentul ini juga berantakan karena kemarin waktu lebaran itu ngambilnya sembarangan gitu ya, pada tumpah-tumpah gitu. Tapi yang penting di dalam laci gitu ya, nggak di kececer di bawah. Kalau di bawah itu sangat takut takutnya diemplok sama si bocah satu itu ya. Karena kemarin ini tuh hidungnya aja dimasukin busa gitu. Untung aja mamanya nih udah pernah pengalaman hidungnya kemasukan biji jeruk ya, biasa waktu kecil gitu, apa-apa tuh dijejelin ke badan gitu. Dimasukin ke hidung, untung udah pengalaman gitu jadi nggak panik gitu. Nah kan takutnya kalau jarum-jarum gitu takutnya diemplok gitu, karena aku sudah pernah lihat video, nggak tahu tuh kok bisa kemplok, nggak tahu itu anak-anak atau apa gitu, nggak diliatin jelas. Yang pasti kemungkinan besar itu anak-anak ya, dia itu sampai malang gitu di tenggorokan jarum pentul ya. Tahu aja ya gimana rasa sakitnya itu, serem gitu, apalagi kalau sampai ketelan sampai ke dalam gitu. Iya, naujubillah, yang pasti itu sudah pasti operasi. Nah jadi makanya aku untuk jarum-jarum pentol tuh selalu cerewet, apalagi kalau sampai ngelihat ada kececeran di bawah. Nggak mau muda, nggak mau tua, pasti aku komelin ya, karena ada anak kecil jadi harus benar-benar waspada gitu. Nah udah selesai itu aku langsung lanjut lagi buat rapiin lemari yang gantung-gantung kayak gini kan, jubah-jubah gitu, jadi enak gitu tinggal gantung-gantung. Nah tinggal yang bagi lipat-lipat nih, ini yang repot nih. Nah itu lemari yang ada di dalam box itu juga baju-baju jubah aku ya. Seperti biasa wanita itu tidak bisa memiliki baju cuma 1, 2, 3 lembar gitu ya, pasti numpuk lebih banyak daripada cowok gitu. Tapi tergantung juga sih cowoknya yang gimana itu. Tapi kalau ya yang biasa-biasa aja tuh sudah pasti kalah banyak untuk sama suami sama istrinya. Nah ini aku rapiin sedikit-sedikit, dan waktu sudah nggak betah lagi nggak aku rekam lagi ya setelah ini. Nah ini si bocah ini butek gini. Dia bangun tidur nih, kaget nih lampunya aku nyalain. Nah alhamdulillah hari ini hujan, walaupun banjir seperti biasa, kalau hujan deras pasti banjir. Nggak tahu juga kenapa, padahal itu air padahal itu sungai itu sudah bolak-balik dikeruk sama XK ya, tapi tetap aja banjir gitu. Ya udah deh, dinikmati aja, yang penting gentong-gentong tuh pada kisi semua. Nangis si bocah-bocah, si bayi-bayi 2 nih juga pada tidur pules karena hujan ya, enak bener gitu ya. Entah juga itu kenapa tuh kucing suka nyepit-nyepit gitu kalau tidur. Nah seperti biasa setelah banjir terbitlah cucian banyak alias numpuk, alias si bocah ini bolak-balik nyemplung, nggak tahu aja tuh. Kalau ditanya airnya kotor apa enggak, ya pasti kotor lah, di sini kan banyak ayam gitu ya. Tai ayam tuh ngumpul semua di sini, tai kucing juga karena banyak kucing juga. Tapi ya mau gimana lagi,
waktu kecil juga aku kayak gini juga. Soalnya nggak bisa lihat air dikit pasti pengen nyemplung gitu ya. Ya udah deh, dinikmati aja, yang penting dia nggak lama-lama untuk main air ini. Terus dimandiin sampai bersih-bersih, udah sehat deh gitu. Nah tuh liatin tuh gimana tuh nyucinya nanti itu baju putih kayak gitu sampai item-item gitu. Kalau nggak direndam dulu, bolak-balik direndam itu pegel dah tuh tangan nyikat-sikat. Dan lihat aja nih kelakuannya kayak gini, kayak latihan militer aja dari si bocah satu ini. Nah, karena tadi pagi aku itu habis keluar cari spidol buat anak aku tulis-tulis ya, biar dia belajar nulis karena tahun depan dia harus sekolah. Dan aku ngeliat ini di rumah adiknya mertua aku, tapi rumahnya belum jadi. Terus lihat pakisnya ini pada ngejigrak-jigrak, nggak ada yang ngambil gitu ya. Udah gatel aja nih tangan ini buat panen-panen sayur liar gitu ya. Kalau di Kalimantan itu untuk pakis paling terbanyak itu pakisnya yang merah-merah kayak gini. Sedangkan pakisnya yang hijau-hijau itu yang bikin ngiler itu tuh sangat jarang yang ada di tempat aku tinggal ya. Bahkan bener-bener jarang terlihat gitu. Jadi untuk di Kalimantan ya ada dua jenis pakisnya tuh, ada yang hijau-hijau dan ada yang merah-merah kayak gini. Jangan ada yang bilang ya ini untuk makan babi atau segala macam ya. Karena ya untuk orang yang punya ternak seperti ayam, bebek segala macam tuh mereka juga ya ngambilnya sayur-sayur juga gitu kan ya. Belum sayur-sayur bekas panen. Untuk petani itu ya makan ternak gitu. Jangan ada komentar yang negatif, soalnya aku lihat ada konten orang masak-masak gitu dikata-katain kayak gitu. Kasihan banget ya. Kalau nggak suka ya udah nggak usah dilihat gitu. Jangan ninggalin omongannya nggak enak di hati gitu ya. Apalagi kontennya positif doang gitu, nggak ada yang ngerendahin orang lain atau segala macam. Jadi jangan di komentari yang pedes-pedes gitu kan ya. Dan untuk ibu-ibu yang baru bikin YouTube sama kontennya untuk beberes rumah, ya semangat untuk kontennya ya. Jangan buru-buru untuk lihat hasil seperti orang punya, karena setiap keberhasilan itu beda-beda ya. Seperti punya aku ini lama banget ini konten aku untuk ngejar jam tayang gitu, tapi nggak masalah, yang penting aku upload doang gitu ya, karena aku suka aja gitu upload gitu, bikin video kalau lagi nggak ribet banget gitu. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like dan komennya ya, biar aku tambah semangat untuk bikin video. Dan doain semoga cepat aku kejar jam tayangnya ya, karena jam tayang aku itu bukannya nambah malah kurang ya. Bukan salah jam tayangnya, salah yang konten kreatornya males gitu ya. Uploadnya tuh nggak konsisten, aku uploadnya tidak konsisten, tapi aku masih terfokus untuk ngebenahin kualitas video aku. Yang pertama, yang kedua aku cari-cari ciri khas untuk video aku juga. Aku pengennya yang seperti apa gitu ya, biar yang nonton enak, aku yang bikin juga enak gitu. Dan mohon maaf ya kalau kalian pusing sama video kali ini, karena ya nggak ada yang videoin gitu. Tripodnya nggak bisa ditaruh di sini dikarenakan nggak rata sama sekali ini pijakannya ya, banyak rumputnya juga. Jadi ya untung aja nih HP-nya ada untuk stabilizernya ya, buat anti goncangan gitu, jadi nggak pusing-pusing banget gitu. Ayo kekecilan itu ini lagi nih.
nih si bocah nih juga ikut ngebantuin buat petik-petik sayur kelakai ya atau pakis gitu. Dan kadang dia juga tuh ngecabutin rumput gitu, dikiranya sama gitu, dikira semuanya bisa gitu ya. Nah, dan ini hasilnya lumayan ya untuk berdua doang, ini aku sama si bocah gitu. Nah, ini untuk anak aku sendiri itu biasanya aku sayurin buat sayur bening ya, soalnya dia suka sayur kuah-kuah gitu. Nah, itu lain untuk aku sendiri gitu biasanya aku sukanya dioseng-oseng gitu, dipedesin gitu, mantep tuh rasanya. Nah, ini kalau nggak bawa kamera ini aku mungkin sudah aku black semua ini. Untuk bagian daun-daunnya gitu, soalnya yang muda-mudanya tuh kecepit-kecepit di bawah-bawah gitu kan ya, karena ini sambil megangin kamera ini dan sambil ngawasin kameranya, takutnya ini yang aku kamera kemana gitu, yang aku petik kemana gitu kan ya. Dan udah selesai, untuk carinya segini aja sudah cukup ya untuk kita berdua gitu, jadi nggak usah banyak-banyak, ini ya termasuk kebanyakan juga ini sekalap gitu. Bisa untuk makan malam sampai pagi gitu ya, sekalian buat sayur anak aku biar nggak bingung-bingung gitu kita cari sayur. Dan ini waktunya kita pulang, dan seperti inilah suasananya sore hari di tempat aku ya. Banyak ibu-ibu yang lagi apa ini, lupa aku. Nyiapin buat dagang besok pagi ya, alias pada petik-petik sayur gitu, pada ngiket-ngiket sayur gitu. Nah, tuh ada yang lagi ngambilin tebu juga, lagi panen-panen tebu. Terus ada juga yang lagi beres-beres rumah tuh di latar-latar gitu ya. Ada juga yang nongkrong-nongkrong pada ngegosip gitu. Terus ada juga yang nongkrong-nongkrong sambil mancing ya, seperti ya kegiatan di desa di tempat aku ya. Nah, cukup sampai di sini aja video aku. Semoga kalian suka ya sama video aku, dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye. Ari